Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini pada tahu gak sih apa itu pendidikan inklusi dan anak disabilitas? Belum tahu dan mau tahu? Yang mau tahu, jangan lupa disimak ya videonya sampai habis. Sebelum masuk pembahasannya, kita kenalan dulu yuk. Kami merupakan kelompok 2 yang beranggotakan Anggun Nurani, Bunga Khairunisa, Siti Nur Hasanah, dan Windy Puspitasari. Materi pertama, apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang kondisi anak. Hal ini memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler. Lalu apa sih manfaat pendidikan inklusif itu? Yang pertama, sebagian besar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum. Yang kedua, guru dapat memperkaya wawasan serta meningkatkan kreativitas dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, peserta didik lain dapat menerima perbedaan yang ada. Dan yang keempat, orang tua peserta didik berkebutuhan khusus merasa yakin bahwa anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Materi kedua, seperti apakah anak disabilitas itu? Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga membuat seseorang sulit dalam berinteraksi di lingkungannya, dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, selanjutnya ada 5 ragam disabilitas, yaitu pertama, disabilitas sensorik. Kedua, disabilitas fisik. Ketiga, disabilitas intelektual. Keempat, disabilitas mental. Dan kelima, disabilitas ganda. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, Yaitu disabilitas penglihatan pendengaran, disabilitas intelektual. Lalu ada disabilitas sosial, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADHD, serta ada anak dengan gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorders atau yang disingkat dengan ASD. Lalu ada anak dengan kapasitas menyerap yang lamban atau slow learner, anak dengan kesulitan belajar khusus atau specific learning disabilities, lalu anak dengan gangguan kemampuan komunikasi, lalu ada anak dengan gangguan ganda, dan yang terakhir adalah anak dengan bakat istimewa. Materi ketiga, adakah layanan pendidikan untuk anak disabilitas? Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang kendaraan yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas merupakan upaya pembentukan dan fasilitas unit layanan disabilitas untuk menyelenggarakan pendidikan termasuk bagi penyandang disabilitas. Menurut Depdiknas 1986, terdapat 3 bentuk integrasi dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu kelas biasa. Di kelas biasa ini, ABK bersama siswa pada umumnya terlibat dalam proses belajar mengajar, sepenuhnya menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah. Dalam keterpaduan ini, guru pembimbingan khusus hanya berfungsi sebagai konsultan bagi kepala sekolah, guru mata pelajaran, ataupun orang tua anak berkebutuhan khusus. Kelas biasa dengan ruangan bimbingan khusus. Di kelas ini, siswa berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah, serta mengikuti layanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak kebutuhan khusus dengan anak biasa. Layanan khusus ini diberikan di ruang bimbingan khusus oleh guru pembimbing khusus. Ruang bimbingan khusus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk memberikan peralatan serta bimbingan khusus. Misalnya untuk anak tunanetra, di ruangan bimbingan khusus disediakan alat tulis braille dan alat orientasi mobilitas. Integrasi pada tingkat ini sering disebut integrasi parsial. Yang terakhir yaitu kelas khusus.
Anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan yang sama dengan kurikulum di SLB secara penuh pada kelas khusus di sekolah umum yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Pada tingkat keterpaduan ini, guru pembimbing khusus berfungsi sebagai pelaksana program di kelas luar biasa. Tujuan didirikannya kelas khusus yaitu untuk membantu anak agar tidak tinggal kelas atau menemukan gejala luar biasa sejak dini pada anak sekolah dasar. Dalam praktiknya, kelas khusus bersifat fleksibel. Terima kasih telah menyimak video ini hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.